rukun iman. Sebuah tema yang tidak asing judulnya di telinga banyak dari kita. Kenapa saya katakan judulnya? Karena memang alhamdulillah sejak kita kecil kita sudah mendengar istilah rukun iman dan rukun Islam. Judulnya tidak asing di telinga kita. Akan tetapi ketika berbicara tentang kandungannya, pendalamannya, penjabarannya, maka kita akan dapatkan banyak di antara kaum muslimin yang mungkin kurang menguasainya. Padahal baik rukun iman maupun rukun Islam itu adalah sesuatu yang pokok, sesuatu yang paling vital, sesuatu yang paling primer di dalam ajaran agama kita. Oleh karena itu, sungguh amat disayangkan manakala banyak di antara kita tidak tergerak untuk memperbaiki kekurangan itu. Ini adalah sebuah kekurangan yang ada di dalam diri kita, sesuatu yang pokok, sesuatu yang prinsipil, tapi kita kurang memahaminya. Ini adalah sebuah kekurangan. Dan amat disayangkan ketika kita sadar bahwa itu kekurangan, kok kita tidak tergerak untuk memperbaiki kekurangan tersebut. Maka insya Allah sebagaimana yang kita sampaikan, kita akan mulai belajar hari ini sampai 8 hari ke depan. Dan tentunya tidak mungkin kita bahas semuanya. Makanya di hadapan jamaah sekalian yang kebagian ada makalah yang mudah-mudahan setiap hari mudah-mudahan akan ada makalah tersebut. Kita akan bagi menjadi silsilah, ya, nomor 1, nomor 2 dan seterusnya sampai tanggal 8 Ramadan insyaallah, kemudian dilanjutkan oleh ustadz-ustadz yang lainnya. Kenapa kita perlu memperdalam rukun iman? Kita harus paham bahwasanya Islam itu ibarat sebuah bangunan. Ibarat sebuah bangunan. Bangunan itu ada pondasi, ada tiang, ada dinding, ada atap, ada pintu, ada jendela. Itulah bangunan yang sempurna. Sebuah bangunan akan kuat pertama kali diawali dari apanya? Dari pondasi. Semakin besar bangunan tersebut, maka pondasi yang dibutuhkan semakin kuat. Warung yang terbuat dindingnya dari gedek, tentu pondasinya berbeda dengan sebuah sekolah yang terdiri bangunannya dari 4 lantai. Semakin tinggi dan besar bangunannya, maka pondasi yang dibutuhkan semakin dalam dan kuat. Warung yang terbuat dari dindingnya dari gedek itu nggak perlu dalam-dalam pondasinya. Bahkan mungkin hanya sekedar dengan usuk atau
kayu pohon kelapa apa namanya? Gelugu. Sekedar dengan 4 gelugu, insya Allah kuat. Tapi bangunan 4-5 lantai bisa pakai gelugu? Tidak bisa. Dia harus membuat cakar ayam, food ya. Kalau 4-5 lantai nggak cukup cakar ayam, harus ditambah dengan mini pile, paku bumi, kemudian dicor sekian dalam, besinya pun harus yang kira-kira 22 ukurannya. Kemudian ada batu-batu yang dijadikan sebagai pondasinya, yang kira-kira dia akan kuat untuk menahan beban yang berat di atasnya. Islam itu bangunan yang besar apa kecil? Besar atau kecil? Sangat besar. Karena Islam adalah bangunan yang sangat besar, maka dia membutuhkan pondasi yang kokoh. Jangan kaget kalau ada orang hanya dengan masalah sepele dia putus asa. Cuma diputus pacar, dia minum pestisida. Cuma gara-gara kehilangan HP, dia gantung diri. Ketika dilihat identitasnya, fulan nama agama Islam. Apakah seperti ini seorang muslim dan muslimah? Kita katakan iya, dia Islam KTP-nya. Islam KTP-nya. Akan tetapi dianggap sebagai muslim sejati yang memiliki prinsip yang kokoh, maka masih jauh dari potret seorang muslim ideal. Karena akidah adalah merupakan prioritas, dan itulah pondasinya Islam. Jadi Islam itu pondasinya adalah akidah. Akidah didefinisikan oleh para ulama adalah keimanan yang teguh dan pasti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hal-hal gaib yang lainnya dalam Islam, tanpa ada keraguan sedikit pun. Hal-hal gaib ini yang nanti kita akan jelaskan satu persatu apa saja. Maka jangan buru-buru menyimpulkan, karena ketika kita dengar kata-kata gaib di Indonesia itu, gaib identik dengan klinik. Gaib itu identik dengan mistik. Gaib itu identik dengan tempat angker. Makanya saya sampaikan di sini hal-hal gaib lain dalam Islam. Ya, nanti kita akan jelaskan apa hal-hal gaib tersebut. Jadi pondasi yang kuat akan menghasilkan bangunan yang kuat. Maka di dalam Islam, pondasi itu memiliki kedudukan yang istimewa. Makanya kalau kita perhatikan seluruh nabi dan rasul, kalau kita katakan seluruh nabi, berarti yang pertama siapa? Nabi Adam. Kalau kita katakan seluruh rasul, berarti yang pertama Nabi Nuh. Jadi nabi pertama adalah Adam, rasul pertama adalah Nuh. Seluruh nabi dan rasul
Mulai dari yang pertama sampai yang terakhir. Siapa yang terakhir? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya ketika mereka berdakwah pasti mengawali dakwahnya dengan akidah. Pasti mengawali dakwahnya dengan tauhid. Dan tidak ada satupun di antara mereka yang tidak mengawali dakwahnya dengan tauhid. Nabi kita Muhammad SAW pertama kali diutus menjadi nabi dan rasul. Beliau SAW diutus nabi menjadi nabi dengan surat Al-Alaq, Iqra. Sedangkan diutus menjadi rasul dengan surat itu di hadapan jenengan Al-Muddathir. Apa? Al-Muddathir. Jadi Nabi SAW mengalami dua proses. Proses pertama diangkat menjadi nabi, ditandai dengan turunnya surat apa tadi? Al-Alaq, Iqra. Awal-awal surat Al-Alaq. Setelah itu beberapa tahun kemudian diangkat menjadi rasul dengan surat Al-Muddathir. Nabi SAW mengawali dakwahnya sama seperti nabi-nabi yang lain. Mengawali dakwahnya dengan mendakwahkan terhadap tauhid. Makanya surat Al-Muddathir kalau kita baca ayat 1 sampai 5, maka penekanannya itu ada dalam tauhid. Ya ayyuhal muddathir. Apa artinya? Wahai laki-laki yang berselimut. Siapa yang dimaksud? Rasulullah. Karena saat itu Nabi kita Muhammad SAW sempat, istilah kita itu shock, kaget, merasa khawatir, merasa cemas. Ya. Kemudian beliau berselimut. Ya. Maka kemudian turun kepada beliau, ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang sedang berselimut, qum fa'anzir. Apa artinya qum? Bangun. Bangunlah engkau. Fa'anzir, dan beri peringatan. Beri peringatan siapa? Masyarakatmu. Dakwahi umatmu. Wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tauhid. Tauhid itu bukan sekedar tahu bahwa Allah itu ada, akan tetapi tauhid adalah pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk mengagungkan Allah dan mendakwahkan kepada umatnya supaya mereka mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Dan itulah akidah. Terus ayat berikutnya, wa thiyabaka fatahhir, sucikanlah pakaianmu. Pakaian yang dimaksud di sini pakaian apa? Nah, baju yang kita pakai, iya atau bukan? Iya atau bukan? Iya, menurut penafsiran sebagian ulama. Ya. Tapi banyak ulama menafsirkan pakaian yang dimaksud di situ adalah hati. Apa? Hati. Makanya kalau kita perhatikan doa habis wudu, Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk hamba-hambamu yang senantiasa
taubat, dan jadikanlah aku termasuk hamba-hambamu yang senantiasa bersuci. Suci lahir dan suci apa? Batin. Wa thiyabaka fatahhir, terakhir ayat yang kelima, warrujza fahjur, dan tinggalkanlah kotoran. Kotoran yang dimaksud di sini kata para ulama tafsir adalah syirik. Syirik itu lawannya apa? Lawannya tauhid. Jelas sekali di dalam ayat-ayat ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya agar memprioritaskan dakwahnya terhadap akidah, terhadap tauhid. Karena itu adalah pondasi. Maka begitu mendapatkan tugas tersebut, tidak tanggung-tanggung Nabi kita Muhammad SAW selama fase Mekah, selama kurang lebih 13 tahun, beliau istiqomah untuk terus menanamkan tauhid, menanamkan akidah kepada para sahabatnya. Dan apa efeknya? Kita tahu persis bahwasanya para sahabat ketika awal-awal dakwah Islam di Mekah, mereka mayoritas atau minoritas? Minoritas. Siapa mayoritasnya? Kaum musyrikin Quraisy. Apa yang dilakukan mayoritas kepada minoritas saat itu? Ditindas, diintimidasi, disiksa fisik dan psikisnya. Kita sering dengar cerita tentang siapa? Bilal. Diapakan Bilal? Oleh majikannya. Siapa ya majikannya ya? Umayyah apa ya? Saya lupa majikannya. Umayyah kalau nggak salah. Kalau pagi-pagi begitu ketahuan Bilal masuk Islam, sama Umayyah itu diikat lehernya pakai tali. Terus talinya ini dikasihkan kepada anak-anak kecil yang ada di Mekah. Buat apa? Buat mainan. Buat mainan digeret-geret ke gunung-gunung Mekah, turun. Na'udzubillah min dzalik, dianggap kayak kambing yang diseret-seret. Itu pagi-pagi. Siang harinya dibawa ke tengah padang pasir. Disuruh terlentang di tengah padang pasir yang sangat panas sekali. Kemudian ditaruh batu besar di atas tubuh, dan dikatakan sama majikannya, kamu akan terus seperti ini sampai engkau mau meninggalkan ajaran Muhammad. Apa jawabannya Bilal? Ahad. Apa ahad? Asa. Maksudnya siapa? Allah. Disuruh untuk ngomong Lata, Uzza. Jawabannya ahad. Ammar dan satu keluarganya. Ammar, siapa lagi? Yasir. Ibunya Ammar siapa? Ummu Ammar. Sumayyah. Siapa? Sumayyah. Satu keluarga disiksa semuanya. Rasulullah SAW yang saat itu lewat, dan beliau dalam kondisi yang tidak punya kekuatan. Beliau hanya bisa menghibur, sabran ala Yasir, sabarlah wahai keluarga Yasir, fa inna mau'idakumul jannah, kalian semua akan masuk surga. Jadilah Sumayyah
sebagai wanita yang mati syahid pertama kali dalam Islam. Karena ditusuk, maaf, kemaluannya dengan tombak sampai tembus ke belakang oleh Abu Jahal. Khabbab. Siapa? Khabbab. Disiapkan bara api, disebar di atas tanah. Kemudian dilepas bajunya Khabbab dan disuruh terlentang di atas bara api itu, kemudian ditindih dengan batu besar di atas sampai bara api itu padam dengan cairan yang keluar dari tubuhnya Khabbab. Semua manusia-manusia ini sukses menghadapi ujian-ujian berat tadi dengan izin Allah. Kemudian dengan apa? Akidah yang mereka miliki. Makanya nggak ada ceritanya mereka dikasih mie sekerdus terus apa? Meninggalkan Islam. Gak ada apa-apanya, cuma diiming-imingi mie sekerdus. Ketika ada orang diiming-imingi mie sekerdus, mie instan sekerdus, kemudian dia meninggalkan Islam, itu menunjukkan rapuhnya apa? Akidah. Entah apa yang terjadi kalau mereka mengalami seperti apa yang dialami oleh siapa tadi? Bilal, terus Sumayyah, terus Khabbab. Ya. Itulah efek, itulah buah dari kokohnya suatu akidah. Menjadi muslim yang tidak gampang terombang-ambing oleh situasi yang ada di sekeliling ini. Sebagian orang itu seperti ikan, seperti air di atas daun talas. Tanggane ngalor, melu ngalor. Ketika ditanya, Pak, kenapa ngalor? Tanggane pada ngalor. Si arep mengendi orang ngerti, sing penting tanggane pada ngalor. Nanti lama-lama tetangganya masuk sumur, ikut apa? Masuk sumur nanti. Loh Ustaz, masa ada orang masuk sumur ikut masuk sumur? Ya ada toh. Tapi bukan sumur yang seperti kita bayangkan saat ini. Maksudnya lembah yang ada di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Ini semua berawal dari kerapuhan akidah yang dimiliki oleh orang-orang tersebut. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus mendakwahkan akidah sekalipun beliau sudah pindah ke Madinah. Di Mekah berapa tahun Nabi kita? Sekitar 13. Di Madinah berapa? Sekitar 10-an tahun. 9 sampai 10 tahun. Nabi kita Muhammad SAW sampai di Madinah pun tetap memperhatikan akidah. Selama hayat masih dikandung badan, selama nyawa masih ada di dalam diri kita, maka kita tetap berusaha untuk memperjuangkan akidah. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW menjelang wafatnya masih memperhatikan akidah. Diceritakan oleh seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Jundub. Siapa namanya? Jundub.
Beliau bercerita, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin wa huwa yaqul. 5 hari sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, 5 hari sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dunia yang fana ini, kata Jundub, aku mendengar dengan telingaku Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. 5 hari menjelang wafatnya Rasulullah SAW, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah wahai para sahabatku, orang-orang dahulu sebelum kalian menjadikan kuburan nabi-nabi dan orang-orang saleh mereka sebagai masjid. Ketahuilah wahai umatku, orang-orang sebelum kalian. Siapa? Orang-orang sebelum kita siapa? Sinten? Orang Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan orang-orang saleh mereka sebagai masjid. Kemudian Nabi SAW berpesan, ala fala tattakhidul kubura masajid. Maka aku ingatkan kalian, jangan kalian jadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Inni anhaakum an dzalik. Aku larang keras kalian dari perbuatan tersebut. Hadis riwayat Muslim. Apa hubungannya menjelang wafat dengan mengingatkan kuburan dijadikan apa? Masjid. Para ulama kita menjelaskan, Nabi SAW menyampaikan itu dalam rangka untuk mewanti-wanti umatnya supaya akidah dan tauhid mereka tidak rusak. Yang disembah tetap siapa? Allah, bukan yang ada di dalam kuburan. Jadi Nabi kita Muhammad SAW menjelang wafatnya masih memperhatikan masalah tauhid dan akidah. Ustaz, Nabi SAW ketika memperhatikan dakwah kepada akidah, berarti beliau tidak memperhatikan dakwah kepada ibadah atau kepada akhlak. Apakah seperti itu, Ustaz? Jawabannya tidak. Karena Islam ada akidahnya, ada apanya? Ibadahnya, ada akhlaknya. Jadi secara garis besar kalau kita mau bagi-bagi, Islam itu ada akidahnya, ada apanya tadi? Ibadahnya, ada akhlak. Ibadah itu adalah pondasinya, sedangkan akhlak dan ibadah adalah sebagai bangunan yang ada di atasnya. Dan masing-masing ini saling mendukung. Sebagaimana rumah, pondasinya kuat tapi nggak ada apanya, nggak ada temboknya. Bisa jenengan tinggal di situ? Bisa atau tidak? Nggak bisa. Atau masya Allah temboknya sudah kokoh tapi nggak ada atapnya. Atau ada temboknya, ada atapnya, nggak ada pintunya, nggak ada jendelanya. Gimana rasanya? Sumpah. Jadi antara akidah, kemudian ibadah, kemudian akhlak, itu saling bertautan dan saling berhubungan. Maka keliru sebagian orang yang dengan alasan kita prioritasnya akidah, kemudian dia tidak memperhatikan akhlak. Keliru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul
mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling mulia akhlaknya. Ini Nabi sampaikan dalam hadis riwayat Abu Dawud dan dinyatakan hasan sahih oleh Imam Tirmidzi dan Syekh Al-Albani. Mukmin yang paling sempurna apanya tadi? Imannya adalah yang paling mulia akhlaknya. Jadi orang itu akidahnya semakin kuat, seharusnya akhlaknya semakin mulia. Ustaz, jadinya wong wis bolak-balik khatam belajar akidah, tapi nek ketemu ora tau mesem Ustaz. Selalu memasang muka sangar, bahkan ketika disalami pun nggak mau jawab, kecuali kalau yang salam yang satu spesies, yang satu kelompok maksudnya. Ya. Itu gimana Ustaz? Katanya sudah khatam bolak-balik belajar akidah. Oh, berarti itu akidahnya belum kuat. Ya. Kata Al-Allamah Al-Mubarakfuri dalam kitab beliau Tuhfatul Ahwadi, bahwa kesempurnaan iman itu mengharuskan seseorang untuk berakhlak mulia. Jadi kalau pengen tahu seseorang itu sempurna imannya, salah satu caranya adalah dilihat apanya? Akhlaknya. Jadi kalau kita cuma bangun pondasi, kemudian di atasnya nggak ada bangunannya, pondasinya nggak kelihatan. Tapi begitu ada bangunan di atasnya, ada dindingnya, ya. Kemudian setelah itu dikasih jendela, setelah itu dikasih apa? Pintu. Ya. Mulai kelihatan wujudnya. Jadi akidah yang ada di dalam hati itu harus diwujudkan dengan sesuatu yang kelihatan oleh mata. Sesuatu yang kelihatan oleh mata itulah tembok, kemudian apa? Atap. Sholat, ya. Bertutur kata yang baik, birrul walidain, puasa. Jadi di dalam agama kita itu nggak cukup sekedar eling, nggak cukup sekedar ingat. Mas, jenengan sudah sholat? Sampun? Loh, dari tadi jenengan di sini. Iya, aku kan wis emut. Sudah apa? Sudah ingat, sudah eling, sudah mengingat Allah. Gak cukup. Kalau Islam gak cukup seperti itu. Kecuali kalau bukan Islam ya. Kalau Islam gak cukup. Kalau Islam itu sesuatu yang ada di dalam hati, berupa keyakinan, harus diwujudkan dalam sesuatu yang kelihatan. Baik itu ada dalam lisan, ibadah lisan, atau ibadah yang ada di dalam hati, atau ibadah yang ada dalam anggota tubuh. Makanya perhatikan, menarik sekali ketika Nabi SAW berbicara tentang iman. Dalam hadis riwayat Muslim, beliau SAW bersabda, Al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu, kata Nabi SAW, terdiri dari sekitar 60-an atau 70-an cabang. Dari iman itu cabangnya banyak. Setelah itu Nabi SAW ngasih contoh cabang-cabang itu. Beliau kasih contoh 3. Yang pertama kata Nabi SAW, fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah. Cabang iman yang paling mulia, yang paling istimewa adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Sedangkan cabang keimanan yang paling rendah adalah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan.
Kemudian kata beliau, ini sudah berapa ini? 2, berarti tinggal 1. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu termasuk cabang iman. Nabi kasih sampel berapa tadi? 3. Yang pertama, la ilaha illallah. Yang kedua, menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Yang ketiga, malu. Perhatikan baik-baik. 3 jenis ibadah ini tempatnya beda-beda. Qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah di mana? Lisan. Menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan dengan apa? Anggota tubuh. Bisa pakai tangan, bisa pakai apa? Kaki. Apa jenengan kalau menyingkirkan kerikil itu diambil pakai tangan? Kan pakai kaki. Ya. Kecuali nun sewu kalau maaf ya, kotoran ayam, masa pakai kaki? Ya nempel di kaki, pakai tangan ambil apa? Ambil air, ya disiram. Ya. Berarti yang kedua, menyingkirkan gangguan dari jalan dengan anggota tubuh. Dan yang ketiga apa tadi? Malu. Tempatnya di mana? Hati. Lihat bagaimana Nabi SAW ngasih contoh bahwa iman itu ya gak cukup hanya dengan sebuah keyakinan yang ada dalam hati, tapi harus diwujudkan. Makanya ada ibadah yang ketiga-tiganya itu aktif semuanya. Ada sebuah ibadah yang ketiga-tiganya anggota tubuh, hati, lisan aktif semua. Apa? Sholat. Sholat itu adalah sebuah ibadah yang menggabungkan antara tiga-tiganya. Antara lisan, antara hati, antara anggota tubuh. Ibadah lisan dalam sholat apa? Apa tugasnya lisan ketika sholat? Allahu Akbar. Itu toh? Itu toh? Baca iftitah. Setelah itu Al-Fatihah. Setelah itu suratan. Setelah itu takbir, bacaan dalam ruku. Dari awal sampai akhir lisan ini bekerja. Cuma itu toh? Enggak. Anggota tubuh ikut. Ketika lisan mengucapkan takbir, anggota tubuh mana yang bergerak? Tangan. Dia akan bergerak. Allahu Akbar. Ketika mulut dan lisan sedang membaca Al-Fatihah, anggota tubuh yang lain ngapain? Yaitu sedekap. Sedekap ini gerakan atau bukan? Gerakan. Kemudian mata melihat kemana? Ke tempat sujud. Berarti mulutnya aktif, anggota tubuhnya aktif. Hatinya aktif nggak? Aktif. Ngapain? Mikirin kemana-mana? Bukan. Hatinya berusaha untuk khusyuk, meresapi apa yang dibaca oleh lisannya. Gue sing jenengane sholat temenanan, gue kayak gue. Selama ini banyak orang itu sholat apa netok? Ada yang cuma lisannya tok dan anggota tubuhnya tok, dan ada yang cuma anggota tubuhnya tok, lisannya enggak. Umak-umik beora. Sing penting apa? Jangleng tanggane ruku melu ruku,
Usi umak-umik apa ya lah, yang penting ruku. Ketika ditanya, jenengan tadi baca? Enggak. Nun sewu kalau kayak gitu, terus apa bedanya, maaf ya, apa bedanya dengan orang yang sedang melakukan pemanasan sebelum olahraga? Jadi ibadah di dalam agama kita yang itu merupakan pembuktian dari akidah, itu adalah mengaktifkan seluruh potensi yang kita miliki, bahkan termasuk apa yang kita miliki berupa harta. Jadi bukan hanya mata, bukan hanya telinga, bukan hanya tangan, bukan hanya kaki, termasuk yang kita miliki. Jadi antara akidah, ibadah, akhlak itu saling berhubungan. Dan menarik sekali untuk kita perhatikan cerita Allah di dalam Al-Quran tentang sebuah pohon. Namanya pohon apa? Pohon keimanan. Allah cerita tentang pohon ini dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 24 sampai 25. Surat apa tadi? Ibrahim. Ayat berapa? 24 sampai 25. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang pohon yang bernama pohon keimanan. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat sebuah perumpamaan untuk kalimat yang baik, yaitu kalimat tauhid? Allah umpamakan seperti pohon yang baik, pohon yang istimewa, pohon yang spesial, pohon yang subur. Pohon yang subur itu bagaimana? Asluha tsabitun. Pohon yang sehat itu akarnya apa? Kokoh, menancap. Wa far'uha fis sama, dan cabang-cabangnya menjulang tinggi sampai ke langit. Pohon apa itu? Ya pohon iman. Akarnya menghujam masuk ke dalam, cabangnya sampai ke langit. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha. Setiap saat menghasilkan buah-buahan. Ada pohon yang setiap detik menghasilkan buah? Ada nggak? Ada nggak pohon yang berbuah sepanjang tahun? Sepanjang tahun? Ada. Apa? Gandul. Apalagi? Apa? Kelapa. Apalagi? Pisang. Ini kan pohon yang berbuah sepanjang tahun. Ada pohon yang cuma musiman. Pohon apa? Rambutan, duku, kue kadang-kadang ora. Iya kan? Ini seharusnya musim duku ya, betul? Mana orang Kalikajar? Ada di sini. Ada pohon yang musiman, itu pun kadang-kadang nggak berbuah. Ada pohon yang sepanjang tahun, tapi pohon yang sepanjang tahun pun itu tidak setiap saat. Nunggu mulai ditanam sampai berbuah gandul, itu kan butuh waktu. Gak bisa pentil langsung dia apa? Dinikmati. Tapi pohon keimanan setiap saat berbuah. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha.
setiap saat menghasilkan buah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata para ulama, pohon termasuk pohon keimanan itu butuh lahan. Setelah butuh lahan, butuh benih, ada akarnya. Setelah berakar, butuh disiram. Setelah disirami akan menumbuhkan cabang-cabang. Setelah menumbuhkan cabang-cabang akan menghasilkan buah-buahan. Iman juga sama. Iman itu butuh lahan. Lahannya adalah hati. Makanya orang yang nggak punya hati, iman nggak bisa tumbuh di situ. Maka bersyukurlah orang-orang yang masih punya hati. Setelah hati ada, maka akan tumbuh akar yang disirami dengan air, dan airnya itu adalah wahyu dari langit. Makanya wahyu dari langit itu diumpamakan seperti hujan. Hujan beda-beda kan nggak antara satu orang dengan orang yang lain kalau turun? Dibeda-bedakan nggak? Kalau hujan turun semuanya basah. Semua tanah akan terkena hujan. Tapi apakah antara satu tanah dengan tanah yang lainnya ketika kesiram hujan akan sama efeknya? Tidak. Tanah yang subur begitu kesiram sekali langsung tumbuh. Tanah yang tandus disiram berkali-kali enggak tumbuh. Itulah hati manusia. Ada hati yang disiram wahyu sekali langsung tumbuh akar yang kuat. Itulah hati orang yang beriman. Dan ada hati yang disiram berkali-kali dengan wahyu enggak tumbuh. Itulah hati orang-orang kafir. Setelah tumbuh akarnya, dia akan menghasilkan cabang-cabangnya. Akar tadi itu adalah akidah, sedangkan cabang-cabangnya adalah ibadah dan akhlak. Cabangnya semakin banyak sehingga setiap orang bisa bernaung di situ. Makanya orang yang beriman, siapapun orangnya ketika duduk di sampingnya itu merasa nyaman. Sebagaimana nyamannya kita duduk bernaung di bawah sebuah pohon segar. Makanya hati-hati kalau ada orang duduk sebentar dengan kita nggak tahan, ya, karena lisan kita yang tajam, berarti kita itu belum berhasil menanam pohon keimanan. Semakin rindang, ya, orang akan semakin bisa menikmati keberadaan orang yang beriman ini. Jadi orang yang beriman itu membuat yang lainnya damai, bukan membuat yang lainnya ketakutan. Aku dulu ketemu karo kayak lu deg-degan orang tahu mesem. Aku lu maras. Nah ketemu kalau pakai sok gawa bom, waduh medeni banget deh. Membuat orang lain damai, membuat orang lain tenang, membuat orang lain nyaman dengan akhlaknya yang mulia, dengan senyum manisnya. Sebagaimana dahulu para sahabat Nabi SAW kalau sudah duduk dengan Nabi SAW itu rasanya apa? Betah banget. Sampai kadang-kadang Nabi SAW pakai mau apa? Mau mempersilahkan untuk meninggalkan rumah beliau. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat wa idza ta'imtum fantashiru.
Wahai para sahabat, kalau kalian sudah selesai makan di rumah Nabi SAW, fantashiru. Apa fantashiru? Bali. SMP. Apa SMP? Sehabis makan, pulang. Para sahabat itu, mereka senang duduk dengan Nabi SAW, nyaman. Karena Nabi SAW bagaikan pohon yang Masya Allah rindang. Dan ketika sudah rindang seperti itu akan tumbuh buah. Dan buahnya akan dirasakan setiap saat oleh orang yang beriman tadi. Apa buahnya? Oleh orang yang beriman, ketenangan yang ada di dalam hati. Uripe rasanya tenang, ayem, tentrem. Walaupun kadang dapat musibah, walaupun kadang rezekine mandan seret, tetap dia itu merasa tenang, nyaman. Karena pohon keimanannya membuahkan buah terus-menerus. Menghadapi sekian banyak cobaan dan ujian di dunia ini, dia bisa menghadapinya dengan hati yang tenang. Itu baru balasan di mana? Di dunia. Dan buah di akhirat jauh lebih manis. Allah sebutkan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 97. Dalam surat An-Nahl ayat 97, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun." Barang siapa yang rajin beramal saleh, laki-laki maupun perempuan dalam keadaan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan karuniakan kehidupan yang nyaman. Kehidupan yang tenang. Itu baru di dunia. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Nanti di akhirat kami akan beri balasan yang lebih istimewa dari amalan yang mereka kerjakan, yaitu ridhonya Allah dan surganya. Ini adalah prolog sebelum kita memasuki pembahasan tentang rukun iman. Dan prolog ini temanya adalah pondasi Islam. Apa pondasi Islam? Apa pondasi Islam? Akidah. Akidah tauhid yang benar itulah pondasi Islam, dan antara akidah dengan ibadah dengan apa tadi? Akhlak saling berkaitan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang merealisasikan hal-hal tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akan bertemu lagi insyaallah besok pagi, sore, pagi di Masjid Jensud. Saya besok disuruh ngisi di Masjid Jensud jam 9 atau jam tengah 10 dengan tema mengasah hati di bulan suci. Mengasah hati di bulan apa? Suci. Itu paginya. Kalau sorenya di sini. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan tentang silsilah rukun iman nomor 2. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.